Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya mau coba melakukan scraping data di Yahoo Finance. Jadi kita akan menggunakan software RStudio untuk melakukan scraping data di Yahoo Finance. Jadi kita coba menarik data yang ada di website Yahoo Finance itu di bagian income statement. Nah, ini ada data-datanya, ini akan kita tarik, datanya akan kita ambil. Ini di bagian income statement. Kita akan coba mengambil beberapa data seperti total revenue, kemudian misalkan operating expense akan kita tarik nanti. Jadi kita coba akan praktek menarik data di bagian income statement-nya. Ini kita coba tarik. Kemudian kita akan menarik data di bagian balance sheet. Ini dia, akan kita tarik. Dan kita akan menarik data di bagian cash flow. Nah, jadi ada 3 bagian yang akan kita tarik. Income statement, balance sheet, sama cash flow. Nah, teman-teman, kita akan melakukan scraping menggunakan software RStudio. Untuk itu, kode programnya sudah saya buat. Teman-teman bisa download di GitHub saya, ini dia. Teman-teman bisa mampir ke GitHub saya, namanya Gioprana89. Teman-teman tinggal download kode ini. Nah, inilah kodenya yang sudah saya buat untuk melakukan scraping data di Yahoo Finance. Ya, coba kita buka dulu kodenya. Ini dia. Kita buka dalam RStudio. Nah, jadi kira-kira kodenya seperti ini yang sudah saya buat. Jadi di sini ada bagian income statement, ya ini untuk kode program di bagian ini untuk menarik data di bagian income statement ini. Nah, itu dia. Jadi ini kodenya. Ya. Kemudian ada bagian namanya balance sheet. Jadi ini kode program untuk menarik data di bagian balance sheet-nya. Nah, ini dia. Kemudian ada bagian cash flow. Nanti di bawahnya. Nah, ini dia. Jadi ada 3 bagian ya. Di bagian kode programnya. Income statement, balance sheet, sama cash flow. Nah, yang akan kita praktek pertama kali adalah kita akan coba menarik di bagian income statement dulu. Ini dia. Nah, untuk menarik data perusahaannya, saya misalkan mengambil contoh kasus di sini. Ini website IDX ya, website Bursa Efek Indonesia. Kita bisa melihat daftar saham. Jadi di sini ada pembagian sektor, ada sektor healthcare, sektor basic material, sektor finansial, dan sampai sektor properties. Nah, misalkan untuk latihan kita ini, saya ingin menarik data di sektor, misalkan di sektor ini, consumer non-cyclical. Nah, ini dia. Kemudian, selain ada klasifikasi di bagian sektor, ada juga klasifikasi di bagian papan. Ada papan utama, ada papan pengembangan, papan akselerasi, dan seterusnya. Misalkan kita ingin mengambil data-data di perusahaan sektor consumer non-cyclical dan papan utama. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat perusahaan-perusahaan consumer non-cycles di papan utama itu jumlah perusahaannya ada 56. Nah, ini dia. Ada 56. Dimulai dari perusahaan AALI, AISA, AMRT, ini kan. Jadi ini merupakan perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam sektor
consumer non-cyclical dengan klasifikasi papan utama. Jumlahnya itu ada 56. Nah, jadi perusahaan-perusahaan ini yang akan kita tarik datanya. Contoh nih, kalau kita mengunjungi website Yahoo Finance, Aali ya, tadi kan ada Aali. Aali.jk, dia harus diakhiri dengan JK dia, kan? Nah, ini datanya ada. Jadi ada income statement-nya, ada balance sheet-nya, ada cash flow. Cash flow. Yang mau kita ambil, ya kita kan mau mengambil data ini. Kita ingin mengambil data seluruh perusahaan consumer non-cyclical papan utama. Jadi kita mau menarik semuanya. Ada 56 perusahaan. Tapi teman-teman, pada saat proses penarikan data, kadang ada perusahaan yang datanya itu tidak lengkap di Yahoo Finance. Nah, jadi oleh karena nggak lengkap, nanti perusahaan itu datanya nggak kita ambil atau kita abaikan, kita exclude. Jadi dari 56 perusahaan consumer non-cyclical utama, tentunya nggak semua nanti berhasil ditarik datanya, karena ada perusahaan-perusahaan nanti yang nggak lengkap. Seperti itu. Oke, untuk itu coba kita, langkah pertama ini saya copy dulu nih. Nah, ini ya. Oke. Kemudian saya pindahkan ke Notepad. Dia. Kemudian saya coba pindahkan ke Excel. Nah, ini semua ini namanya perusahaan sektor. Ini perusahaan sektor consumer non-cyclical. Kalau kita lihat semua perusahaannya ada 56. Kita akan tarik data income statement-nya dulu. Untuk itu saya pindahkan ke sini. Di sini saya beri tanda petik. Oke, tanda petik ganda sampai bawah. Kemudian di sini saya buat apa ya? Saya buat titik ya, titik JK, petik ganda, koma. Kita tarik ke bawah. Nah, kemudian saya copy semuanya. Ini saya copy. Saya pindahkan ke teks dokumen Notepad. Ini ada tab nih, kita blok. Kita hilangkan dulu tabnya. Jadi seperti ini dia. Bukan. Jadi ini kita hapus. Nah, ini dia seperti ini. Dan yang paling bawah ini kita nggak usah pakai koma. Nah, seperti itu dulu. Sekarang kita buka kode R-nya. Jadi teman-teman harus install beberapa paket R dulu sebelum melakukan scraping. Inilah beberapa paket yang mungkin perlu teman-teman install. Yang paling penting pertama Airfast, nanti ada Stringer dan seterusnya. Teman-teman bisa install di bagian install ini. Nah, sekarang kita eksekusi dulu, tekan tombol hijau, kita coba load package-nya. Ini sudah di load. Nah, kita akan menarik data di bagian income statement-nya dulu. Jadi kalau kita lihat nih di income statement kan banyak datanya nih kan. Kita tarik dulu yang di bagian income statement dari 56 perusahaan. Tentunya tadi nggak mungkin semuanya bisa ketarik karena mungkin ada perusahaan yang datanya tidak lengkap. Seperti itu. Selanjutnya ini saya cut aja, pindahkan. Saya pindahkan ke sini. Nah, nih. Ini saya hapus dulu, ini bawaannya kan. Pindahin, Ctrl V. Nah, jadi data yang ini tadi ada berapa tadi? Ada 56 perusahaan ini saya copy ya. Seperti ini jadinya, saya copy, saya pindahkan di sini. Nah, ini dia. Nah, nih. Ada Aali, ada Aisyah,
sampai paling akhir itu WIMM. Ya kan? WIMM. Ya. Dan kalau dia di bagian akhir, jangan digunakan tanda koma. Biarin aja nggak ada koma. Nah, sekarang kita buat sektor yang mau kita ambil tadi consumer. Non-cyclical. Papannya papan utama. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman di bagian income statement kita mau ngambil data yang total revenue. Nih, mau kita ambil. Kemudian kita mau ambil net income common stockholder. Mana dia? Nah, ini dia, net income common stockholder. Kemudian kita akan mengambil basic EPS sama basic average sales. Ini basic EPS sama basic average share. Oke, itu data yang akan kita ambil. Nah, sekarang kita eksekusi kodenya. Ini kita klik dulu. Oke. Nah, data dari 56 perusahaan ini bersiap-siap akan kita sedot. Nah, data ini. Oke, kita sedot 1, 2, 3. Kodenya seperti ini ya, nggak usah dirubah-rubah. Udah saya buat. 1, 2, 3. Kita lagi melakukan penyedotan data, scraping. Kita tunggu sampai berhasil ya. Kan banyak nih perusahaannya. Nih, kita tunggu dulu ya sampai selesai scrapingnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, simpan D-frame, berarti sudah berhasil ya. Nah, ini kan udah berhasil nih. Datanya sudah berhasil dan muncul seperti ini. Nah, ini dia kan udah selesai. Karena ujungnya dia sampai WIMM. Oke, selanjutnya kita sudah berhasil. Sekarang kita hapus TTM. Jadi di sini ada bagian TTM. Saya nggak mau mengambil nilai yang ada di kolom TTM. Jadi saya hanya mau ngambil nilai dari tahun 2020, 2021 sama 2022. TTM saya nggak mau. Caranya tinggal ini kodenya sudah saya buat, tinggal eksekusi. Nah, ini dia. Terakhir kita cetak datanya ke dalam Excel. Nih, kita pilih eksekusi. Apakah muncul? Nah, ini dia datanya. Muncul dia. Coba kita rapikan dulu ya. Kita rapiin dulu datanya. Saya ganti misalkan komanya nggak usah pakai koma. Skala besar aja. Dan saya akan pindahkan ke Excel-nya. Nah, ini dia datanya. Kita atur. Nah, ini dia. Dapat ya datanya nih. Nah, sekarang kalau nggak percaya, yuk kita coba lakukan uji coba. Kita mau ngecek nih data di perusahaan Aisyah. Nama perusahaannya Aisyah. Oke. Nah, coba kita lihat total revenue. Coba kita lihat total revenue perusahaan Aisyah pada tahun 2022. Sama nggak? Coba kita cek di Yahoo Finance. Yahoo Finance. Aisyah.jk. Nih. Nah, total revenue di tahun 2022. Ini dia. 184376. Sama nggak? Coba kita cek ya. Sama 1843760000. Ya, sama ya. Oke. Misalkan nih, kita mau lihat data apa lagi misalkan. Perusahaan yang lain lah misalkan. ANJT. Kita mau lihat ANJT tahun 2021 nilai dari net income-nya misalkan. ANJT. ANJT-nya
Oke. .jk. Dia harus dibuat .jk-nya. ANJT, kita mau lihat ANJT net income common stockholder. Nah, ini dia. Di tahun 2021 nilainya 40,026. 40. Nah, ini dia 40,026. Nah, di sini mungkin tertulis ya. Oh, salah tadi. Sama dengan kita ulang ya, karena di sini koma dia. Sorry. Jadi coba kita tinggal timpa aja sih sebenarnya. Kita cetak lagi, yang ini kita cetak lagi. Oke. Muncul dia. Nah, ini dia. Jadi ini tinggal kita copy aja, kita timpa lagi. Kita copy. Oke. Nah, ini kan ada koma nih, yang komanya nggak usah pakai ini. Nah, ini dia. Nah, udah. Titiknya biarin aja nih. Ya, titiknya udah benar. Coba kita pindahin ya. Kita pindahkan. Nah, ini dia. Pas ya. Tapi di sini net income-nya, sorry. Net income common stockholder. Oh, bener lah, bener. Net income common stockholder. Ini 40,026, maksudnya 40.026. Bener kan? Coba lihat. Nah, bener 40.026. Jadi nggak ada yang salah, bener. Ya, seperti itu ya. Kita menarik data di income statement. Nah, ini kodenya seperti ini dia. Nah, ini dia. Kalau kita mau menarik data di bagian balance sheet, bisa balance sheet. Misalkan tadi kan income statement udah, sekarang kita mau menarik data di balance sheet-nya. Ya. Di bagian balance sheet-nya kita tinggal lanjutkan yang tadi. Ini kodenya tinggal kita copy, kita pindahkan di bagian balance sheet-nya. Nah, ini dia balance sheet. Tadi nama perusahaannya, ini sektornya papannya utama ya. Sektornya tadi consumer. Oke, ini. Kemudian perusahaannya tinggal kita ganti yang mau kita cari. Kita eksekusi, kita run. Nah, kita tunggu ya. Ini dia lagi proses narik data di bagian balance sheet-nya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah muncul tulisan simpan data frame sudah berhasil. Kita menarik data di bagian balance sheet-nya. Oke, kita tinggal cetak data balance sheet-nya ya. Ini kita hapus dulu. Ini yang balance sheet kita cetak. Oke. Nah, ini dia yang balance sheet sudah dicetak. Tinggal kita copy datanya. Saya mau hapus komanya, kita hapus dulu. Kemudian kita pindahkan di sini. Nah, ini dia. Oke, yang balance sheet kita atur. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia balance sheet. Yuk kita uji coba. Kita sekarang tes perusahaan yang namanya BC. Kita mau cek BC di nilai yang ini. Total apa ya? Total aset. Nah, total aset BC di tahun 2022. Ini dia. 341048 BC 2022. Kita cari BC.jk ya, di bagian balance sheet-nya. Nih. Tahun 2022 total asetnya BC ya. Ini dia, kita cek 3410 sama nggak? Sama kan? 3410 481. Ah, sama dia. Nggak ada beda. Jadi teman-teman, bayangin kita sudah mendapatkan data dari perusahaan-perusahaan
consumer non-cyclical di papan utama. Tuh, datanya banyak kan? Tuh. Tapi nggak semua perusahaan. Mungkin ada yang berhasil ditarik, ada yang tidak. Tapi di kode saya kan diberitahu dia. Misalkan nih ada nggak yang ini dia. Misalkan nih untuk perusahaan PMMP tidak dapat ditarik karena data nggak lengkap. PMMP, coba kita cek. PMMP, lengkap atau tidak datanya ya? Coba kita cek. PMMP.jk, apakah lengkap datanya? Nah kan datanya nggak lengkap dia. Jadi nggak bisa ditarik dia. Seperti itu. Nah teman-teman bisa coba sendiri ya nanti untuk bagian cash flow-nya. Tapi sama aja sih bagian cash flow ini. Dia ada datanya. LBF misalkan. Di cash flow-nya sama, lebih sedikit. Dan kodenya tinggal diganti di nama perusahaannya. Dapat deh nilai cash flow-nya. Oke teman-teman, demikian video tutorial dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.